Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, seluruh provinsi yang ada di Indonesia mencatatkan kasus di wilayah mereka. Berita baiknya, beberapa provinsi berhasil menekan angka penyebaran, mencatatkan kasus nol, dan bahkan ada yang melaporkan 100% tingkat kesembuhan. Tapi saudara-saudari, provinsi-provinsi tersebut tidak melupakan penerapan protokol kesehatan dalam keseharian mereka. Wilayah-wilayah ini melakukan transisi lebih cepat dalam beradaptasi dengan kebudayaan baru. Namun masih ada wilayah yang sedang berjuang keras menekan penambahan angka kasus mengutip dari laporan dari Kemenko Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan PMK. Setidaknya ada beberapa kondisi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pertama, masyarakat yang terdampak kesehatannya sehingga harus dirawat dan berupaya pulih. Kedua, masyarakat yang tidak kena dampak kesehatan namun tidak banyak terpengaruh secara ekonomi. Mereka memilih membatasi kegiatan di luar rumah. Ketiga, ada juga masyarakat yang terdampak secara ekonomi, namun tidak terdampak kondisi kesehatannya. Mereka kehilangan sumber pendapatan dan kenyataan ini memaksa mereka keluar rumah, berjuang kembali mendapatkan sumber pendapatannya kembali. Beginilah kenyataan yang kita hadapi sebagai bangsa yang besar dan beragam. Baik beragam budayanya, bahkan ikut beragam juga tingkat resiko kesehatan dan resiko penularan COVID-19-nya. Ratusan juta orang Indonesia, terutama yang berada di wilayah resiko rendah, memilih beradaptasi dengan kebiasaan baru. Mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin. Lalu, memeriksakan kesehatan dengan rutin, menjaga stamina, dan memastikan asupan gizi berimbang, dan bahkan membatasi kegiatan yang non-produktif atau tidak mendesak. Nah, saudara-saudari, apa untungnya kita patuh dan disiplin melakukan berbagai rentetan protokol kesehatan tersebut? Meski kita tinggal di wilayah yang hijau atau yang rendah resiko. Menurut Dr. Kartini Syahrir, antropolog dan penasehat untuk Asian Institute for Peace and Reconciliation, Kementerian Luar Negeri, memang beradaptasi dengan kebiasaan baru bukan hal yang mudah dan tentunya akan membutuhkan waktu. Apalagi apabila bertujuan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Namun ada 5 hal sisi positif yang akan kita rasakan dalam budaya Indonesia apabila penerapan protokol-protokol kesehatan menjadi perilaku sehari-hari. Pertama, perilaku hidup bersih dan higienis atau gaya hidup yang lebih sehat akan jadi budaya bangsa. Hal ini dapat mengurangi beban penyakit di masyarakat. Kedua, digitalisasi dan konektivitas Indonesia akan lebih tinggi. Negara yang punya 13.000 pulau ini akan memprioritaskan komunikasi dengan digital. Dan oleh karena itu, penyedia layanan akan berlomba menyediakan yang terbaik dengan jangkauan yang terluas. Bahkan, konsultasi kesehatan pun akan mengutamakan telemedicine. Masyarakat baru saja akan beradaptasi dan lebih cepat pada perkembangan teknologi. Pada saat PSBB diberlakukan, kini kebiasaan komunikasi dan berkumpul di dunia maya tersebut sudah semakin membudaya. Ketiga, dunia yang lebih ramah lingkungan. Kini kita membatasi penerbangan yang perjalanannya jarak jauh, yang tinggi emisi karbonnya, bahkan mulai bersepeda kembali yang menjadi tren positif. Dalam beberapa waktu kita lihat langit kota kembali biru dan udara lebih segar dari beberapa tahun yang lalu. Maka saudara-saudari, adaptasi kebiasaan baru apabila sukses kita budayakan akan menghadirkan bukan hanya zona hijau yang minim penularan, tapi suasana segar nan hijau di perkotaan. Keempat, tentunya penduduk yang makin sehat, lingkungan yang makin hijau, konektivitas tinggi yang membuat kita semakin tidak berjarak dengan saudara-saudari kita yang dari Sabang, Merauke, Mangias, Rote, semua akan melahirkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang ramah masa depan. Kelima, solidaritas dan gotong royong. Ratusan miliar telah dikumpulkan. Puluhan ribu relawan bekerja dan ribuan dokter siap siaga 24 jam untuk memastikan COVID-19 tidak merajalela. Dari kader desa sampai dengan gugus tugas daerah, semua bergerak untuk memastikan kita menjaga keselamatan orang lain. Karena itu juga berarti keselamatan kita. Untuk kesekian kalinya, bangsa Indonesia menunjukkan jiwa kemanusiaannya lewat gotong royong yang masif di setiap tingkatan masyarakat.
Bapak, Ibu, orang tua, mari kita menatap masa depan setelah pandemi, setelah budaya sehat semakin menjadi bagian dari jati diri kita. Visi Indonesia yang kita idam-idamkan. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus bergerak aktif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih tangguh. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Selamat sore saudara-saudari. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak mudah diketahui siapa saja di sekitar kita yang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Berdasarkan penelitian inilah, kita semua diwajibkan memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis. Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis. Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit yang menggunakan masker medis ini. Selanjutnya adalah masker non-medis, yaitu masker kain. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Hasil penelitian baru mengidentifikasi jenis kain, jumlah lapisan, dan komposisi masker kain non-medis berikut ini. Lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun. Lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena. Lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti polyester atau campuran polyester. Berikut adalah panduan cara menggunakan masker yang tepat. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Hai, saya Dr. Esa Broto Asmoro. Untuk seluruh peserta MPLS SMA Negeri 1 Bandung yang menjalankan dari rumah masing-masing, selalu tetap disiplin ya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Semoga semuanya tetap sehat, tetap produktif, dan yang pastinya tetap aman dari COVID-19.